Halo guys, ini udah pukul 12 malam dan aku belum bisa tidur. So aku mau beres-beres peralatan makeup aku yang udah nggak aku pakai selama 2 minggu self karantin. Mau tahu apa aja isinya? Tonton terus sampai habis ya. Oke, jadi ini sudah keluar semua isinya yang ada di laci. Jadi ini nggak termasuk yang di akrilik ya, ini yang cuman ada di laci. Terus ini aku juga udah siap tisu basah buat bersih-bersih. Kita mulai dari yang mana dulu ya? Ini kita singkirin dulu deh yang barang elektronik, nanti dulu. Kita mulai dari yang ini. Jadi ini tuh ada cotton bud selection, terus ada lipstick NYX. Ini shade favorit aku sampai aku beli cadangannya, soalnya sering banget sold out, yaitu shade Sao Paulo. Ini biasanya aku pakai ini kalau ke acara-acara karena warnanya itu bagus. Dan aku masih punya satu ini yang terbuka, aku sengaja simpen satu yang masih segel karena warnanya fast banget di aku. Terus ini ada eyeshadow Maybelline, nggak tahu expirednya kapan ya, kayaknya sih udah lama banget ini. Terus ada blush onnya Etude. Ini sedih banget sih, ini waktu beli baru pertama kali aku pakai dia udah jatuh. Udah aku coba satuin pakai alkohol tapi masih nggak bisa. Terus ini ada eyeshadow Viva. Ini juga eyeshadow Viva. Ini kuas-kuas blush on. Terus ini juga ada highlighter yang refill. Next, setelah bersihin yang tutupnya tadi, sekarang kita mau lihat isi boxnya. Nah, di dalam box ini ada beberapa plastik-plastik lapisan dari kosmetik. Nah, ini nih contohnya kayak gini. Nah, sebel banget kan kalau sekarang kode BPOM dan expired itu letaknya ada di plastik kemasannya. So, kalau kita mau beli produk terus kita hilang plastiknya kayak gini nih, aku udah berusaha simpen plastiknya tapi aku lupa ini untuk barang apa yang expirednya 5 tahun 2021, padahal rencananya udah mau aku tempelin di produknya tapi lupa. Jadi kayak gini nih, sekarang expirednya letaknya udah nggak di produknya lagi. Ini ada bedak makeover, aku pakai yang shade-nya Snow kalau nggak salah. Yes, betul, Snow. Terus ini ada face glow dari by Lizzy Para. Ini yang shade-nya sun glow dan sunset. Wait, aku fokusin dulu. Yes, sunset dan sunrise. Nah, ini dia ada blush on-nya dan juga ada highlighternya. Agak dieman-eman sih, soalnya trauma juga beberapa kali bawa eyeshadow dan blush on keluar kota tapi pulang-pulang malah pecah. Jadi kalau punya blush on sama highlighter bagusan dikit agak sayang buat dibawa-bawa keluar kota. Dan ternyata ini plastiknya CBLB. Mari kita tutupin. Next ada eyeshadow Sleek. Ini pre-love, aku dikasih sama temenku. Tapi why aku masih suka karena warna-warna yang sering aku pakai itu belum habis. Jadi di sini ada warna coklat nih yang sering aku pakai. Terus ini coklat yang biasa sama ini cocok banget dijadiin highlighter. Oh ya, sama coklat yang ini. Jadi waktu temanku ngasih itu beberapa warna kayak yang biru navy ini, terus biru ini itu udah habis. Sama coklat ini sih tinggal dikit. Tapi karena warna-warna yang aku pakai untuk daily sehari-hari itu masih ada, terus juga warna shimmernya ini bagus banget buat highlighter, so aku bakal repurchase sih eyeshadow Sleek ini, bagus banget di aku. Terus eyeshadow yang buat aku bawa-bawa,
di traveling atau bawa di tas atau di laci kantor buat retouch, itu biasanya eyeshadow dari Emina ini. Nah, sama si eyeshadow ini waktu aku beli itu juga rencananya buat dibawa-bawa kan, soalnya dia handy practice gitu, kecil, isinya 3. Tapi apa yang terjadi, dia juga pecah yang di bagian highlighternya. Jadi ini tuh aslinya masih banyak, mungkin masih 3,5, tapi dia habis, tidak terselamatkan. Untuk eyeshadownya dia bisa jadi eyeshadow yang natural, terus bisa jadi buat blush on juga, highlighternya juga buat blush on. Tapi kalau dibandingkan sama si Sleek itu, warna coklatnya dia lebih pigmented yang punya Sleek. Kalau Emina sih menurut aku nggak seberapa pigmented. Terus di sini ada kuas makeup. Di sini kuas makeup aku nggak pernah beli yang branded karena menurutku hasilnya sama aja. Kalau misalnya kalian punya pendapat yang berbeda juga nggak apa-apa. Kalau misalnya kalian punya budget yang berbeda untuk beli kuas yang lebih mahal juga nggak apa-apa. Untuk sementara kuas aku pakai ini nggak pernah aku ganti-ganti. Pernah sih aku ganti kuas sekali karena nggak sengaja kuasnya itu kena lem bulu mata. Tapi kalau misalnya nggak kenapa-kenapa, sayang banget gitu rasanya beli kuas. Next kalau misalnya ada rezeki lebih baru pengen beli kuas. Terus di sini ada shading dari Pixi. Ini aku dari purchase yang kedua kali karena ini menurut aku cocok buat nirusin pipi kalau ilusi gitu. Jadi ini Pixi Highlight and Shading Protecting Face Shape. Ternyata dia expirednya bulan Juni ini, ya ampun, bulan Juni tahun 2020. Jadi ini warnanya kayak gini. Aku biasanya nggak pernah pakai yang putihnya, aku selalu pakai yang coklatnya aja. Aku pakai di area hidung dan rahang buat shading. Next, ini aku juga beli Pre-Love. Dulu tuh kayaknya beli makeup Pre-Love tuh masih kualitasnya tuh bagus gitu loh. Jadi kayak dengan harga murah kita bisa dapat barang yang isinya masih banyak. Nah, kenapa aku suka barang Pre-Love? Karena harganya itu bisa 75% lebih murah dari barunya dan isinya tuh masih banyak. Jadi biasanya orang yang jual barang Pre-Love itu biasanya mereka pakai terus nggak cocok shade-nya, atau mungkin mereka akhirnya jarang pakai terus mereka jual gitu. Jadi ini Fish Face Duo Powder yang medium dark. Ini untuk smaller V-face sama untuk shading. Dan ini kalau nggak salah harga barunya, kalau nggak salah ya, itu sekitar 100 lebih, 150 atau 130-an. Dan aku beli Pre-Love ini tuh cuma 50.000 dengan free ongkir gitu. Aku bukan promosi untuk nyaranin kalian beli Pre-Love ya. Ini aku cuman cerita beberapa Pre-Love aku yang menurut aku beruntung dapatnya gitu, nggak kemahalan dan kualitasnya juga masih bagus. Waktu aku beli shading ini isinya juga masih lumayan banyak dan aku suka banget ini untuk dibawa-bawa traveling karena dia duo powder, dia ada shadingnya, dia ada bedak biasanya juga. Next, ini ada kaca. Aku selalu nyimpen kaca-kaca kayak gini buat cadangan kalau perlu dibawa di tas atau waktu traveling. Daripada kita beli kaca terpisah, lebih baik pada saat kosmetik kita habis kita simpan kacanya. Next, ada blush on dari Wet n Wild. Ini Wet n Wild Color Icon Ombre Blush yang Fart Ombre. Ini yang shade-nya My Thai Buy You a Drink. Di sini ada tertulis expirednya Juni 2022. Oke, jadi masih aman. Gunanya untuk bersih-bersih kayak gini nih juga untuk mengeliminasi makeup yang udah expired ya. Tapi sekali lagi, sekarang kemasan makeup expirednya di plastiknya. Ini lumayan banget, yang atasnya bisa buat highlighter dan yang bawahnya dia bisa buat blush on. Tapi ini hasilnya super natural dan nggak seberapa awet, tapi hasilnya bagus dan cantik banget. Ini aku udah hit pan. Next, ada penjepit bulu mata. Ini nggak branded kok, ini beli di kayak Cynthia yang gitu dan jarang aku pakai juga karena aku bukan penggemar maskara. Kalau aku emang pengen banget pakai bulu mata, aku akan pakai bulu mata palsu. Aku jarang yang dikit-dikit pakai maskara gitu. Terus ini ada bedak Rimmel Stay Matte. Ini juga aku belinya
pre-love, sekali lagi aku bukan nyaranin kalian buat beli pre-love ya, cuman ini aku cerita pengalaman aku beli pre-love yang kebetulan tuh nggak song. Nah ini shade yang 001 transparan, ini kalau harga barunya sekitar 80.000 yang termurah di Shopee, ada yang 100 ke atas juga bedanya Rimmel. Ini aku beli dengan harga 50.000 sudah sama ongkir. Dan waktu aku beli itu isinya masih full gitu. Waktu aku tanya orangnya sih katanya dia beli untuk kondangan sekali gitu terus gak dipakai lagi. Jadi biasanya kalau aku beli pre-love itu mesti aku lihat kondisinya. Terus aku juga mesti tanya kenapa kok dijual gitu. Jadi misalnya orangnya tuh alasannya dijual karena nggak cocok di kulitnya, atau karena dia beli cuman untuk wisuda atau cuman untuk kondangan, terus ternyata dia nggak suka makeup kayak gitu. Atau juga ada juga yang alasannya itu karena dia hamil, jadi dia nggak bisa pakai makeup lagi gitu. Jadi aku nggak nyaranin kalian buat beli pre-love. Tapi kalau misalnya kalian pengen tampil cantik, terus kalian ya budget minim juga kayak aku, nggak ada salahnya kalian cari-cari makeup pre-love. Tapi jangan lupa kalian minta foto kondisi barang terkini ya. Soalnya kalau pre-love itu takutnya postingnya udah lama, terus ternyata pas barangnya datang tinggal dikit gitu, nggak sesuai sama aslinya. Nah ini spons kayaknya juga udah lama banget, udah waktunya dibuang. Terus ini ada highlighter. Highlighter ini aku pre-love dikasih sama temanku, tapi kayaknya aku nggak suka, soalnya warnanya nggak cocok gitu. Jadi ini tuh highlighter kayak gini nih, aku tunjukin. Dia ada 1, 2, 3, 4, 5 warna. 5 warna yaitu coklat, pink, kuning, ungu, dan putih. Dan aku nggak ngerti cara pakai highlighter dengan 5 warna kayak gini. Dan warnanya tuh kayak sama sekali menurut aku sih nggak masuk di tone kulit aku. Jadi I'm sorry aku nggak bisa pakai highlighter warna kayak gini. But thank you yang udah kasih. Sudah tinggal dikit. Di sini ada rautan. Rautan ini ada lubang yang besar dan lubang yang kecil. Biasa aku pakai buat ngeraut pensil alis atau pensil crayon pensil itu. Terus ini ada cotton bud juga yang masih bersih. Nah ini masih bersih ya. Kenapa nggak aku buang? Karena ini bukan buat hidung guys, ini buat mata. Jadi so meskipun dia nggak di dalam plastik, kalau cuman buat melebar-melebar dikit oke lah. Terakhir ini aku mau nunjukin blush on makeover aku. Ini yang shade-nya Promises Peach. Yep, ini tuh shade yang best seller banget pada zamannya, best seller banget, yang literally kalau orang di mana-mana beli blush on makeover itu pasti milihnya yang shade 03 ini, Promises Peach. Ini di sini tertera expirednya 21 Agustus 2021, yang berarti ini tuh masih aman, masih boleh ada di laci ini. Isinya 6 gram, tapi kayaknya kayaknya udah tinggal 3/4 lah, 60% lah ini gitu. Ini agak beset-beset, agak lecet-lecet. Oke, ini udah yang untuk peralatan makeupnya. Aku mau lap dulu pakai tisu basah, kemudian aku mau lanjutin untuk jelasin bagian peralatan rambut.